Sahabat Maujin, jumpa kembali di channel pembelajaran teknik komputer jaringan zaman now, UJN. Dalam video ini, sahabat Maujin akan kami ajak untuk mencoba menguraikan sedikit tentang cara booting, juga menentukan settingan atau konfigurasi pada BIOS. Namun, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Mari kita sama-sama membangun channel ini sebagai salah satu media pembelajaran dalam dunia teknik, khususnya komputer dan jaringan zaman now. Katakanlah kita akan menginstal suatu sistem operasi atau OS ke dalam sebuah komputer. Hal utama yang harus kita persiapkan adalah tentu seperangkat PC-nya. Yang kedua adalah installer dari OS tersebut. Di sini saya mengambil sampel menggunakan installer Windows 7 Ultimate 64-bit, di mana dari installer ini sudah saya repack dalam ISO ke sebuah flash disk. Dan hal ketiga yang perlu dipersiapkan lagi adalah settingan BIOS-nya. Nah, bagaimana langkah-langkah masuk dalam BIOS, konfigurasinya, semuanya akan saya uraikan dalam video ini. So, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai akhir. Sebelum kita terjun di medan perang, kita harus mengetahui dulu cara-cara untuk masuk BIOS itu. Sebenarnya cara untuk masuk BIOS itu sangat mudah. Kita cuma harus menekan salah satu tombol dalam keyboard saja. Dan pada umumnya, cara ini adalah dengan menekan tombol delete secara berulang-ulang. Tombol del secara berulang-ulang. Namun bukan itu saja, dengan menekan F2 atau ESC atau mungkin beberapa tombol khusus lainnya, cara ini juga bisa dilakukan untuk masuk ke dalam settingan BIOS. Oke, sekarang mari kita praktekkan. Pertama kita akan mengambil opsi install OS dengan menggunakan USB flash disk. Maka kita tancapkan dulu flash disk kita dalam port USB di CPU. Kemudian kita nyalakan. Ikuti perintah yang tampil di dalam monitor. Press del, maka kita tekan tombol del. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam settingan suatu BIOS. Di sini terdapat beberapa menu yang nanti akan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama adalah menu standar CMOS setup. Coba kita masuk ke dalam. Oh iya, untuk konfigurasi dalam keyboard, tombolnya ESC gunakan untuk keluar. Arah panah ini untuk kita menggerakkan nanti. Terus enter adalah masuk ke sub menunya. Kita masuk ke sub menu standar CMOS setup. Di sini adalah merupakan menu dasar konfigurasi dari waktu, tanggal, juga drive yang terpasang. Untuk ini, ID Master merupakan hard disk utama yang berfungsi sebagai penyimpanan sistem operasi dan program aplikasi. Sedangkan ID Slave atau ID Slave merupakan hard disk utama yang berfungsi sebagai penyimpanan berupa data saja. Karena hard disknya mungkin cuma satu, jadi yang terdeteksi adalah sebagai ID Master. Kita kembali dengan menekan tombol ESC. Yang kedua adalah menu Advanced Setup. Dalam menu ini mengatur setting sistem, misalnya menentukan booting pertama, menentukan sistem keamanan,
mempercepat proses booting dan yang lain sebagainya. Dalam hal ini kita akan melakukan booting pertama dari USB flash disk. Maka dipastikan dulu untuk flash drive adalah Toshiba Trans Memory. Untuk flash boot device-nya kita arahkan ke Toshiba Trans Memory. Kalau dirasa sudah oke, baru kita escape. Menu yang selanjutnya yaitu Advanced Chipset Setup. Untuk menu di sini mungkin saya rasa bisa di skip saja karena ini merupakan menu dari default yang ada dalam BIOS. Fungsinya kalau dalam menu ini adalah biasa untuk overclocking. Dan yang keempat adalah Integrate Peripheral. Ini adalah mengatur setting hardware yang sudah terpasang pada mainboard atau onboard. Terus kemudian selanjutnya adalah Power Management. Power Management Setup mengatur sistem power untuk monitor, hard disk, USB, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah PCI atau PNP Setup. Ini adalah mengatur peralatan dengan jalur PCI dan perangkat yang dikenalkan secara default oleh komputer. Selanjutnya adalah PC Health Status untuk mengetahui kondisi suhu prosesor, putaran kipas, dan lain sebagainya. Suhu prosesor, putaran kipas, suhu VCore, VDIM, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah frekuensi atau voltage control. Ini digunakan untuk mengatur frekuensi kontrol pada prosesor. Dan yang ini adalah load default setting. Kalau kita klik ini, nanti mengatur setting optimal standar dan tidak terlalu ketat ya. Jadi akan kembali ke settingan awal lagi. Nah, untuk supervisor password, ini adalah memberi password dengan akses full tanpa batas. Kemudian user password memberi password dengan akses yang terbatas. Dan kalau dirasa settingan kita sudah oke, baru nanti kita akan melakukan penyimpanan dengan cara save dan exit setup. Jika kita merasa tidak perlu disimpan, maka kita pilih yang bawah, yakni exit without saving, atau tidak perlu disimpan. Untuk save dan exit setup ini juga bisa dilakukan dengan cara menekan tombol F10 pada keyboard. Sekarang kita akan coba melakukan booting. Setelah tadi di advanced setup kita lakukan booting pertama dari flash disk. Tekan dari USB, maka tekan sembarang tombol dari nanti akan booting dari USB. Kita lihat USB-nya berkedip-kedip, berarti menandakan mengambil booting dari OS USB. Sudah bekerja. Nah, ini adalah opsi pertama, yaitu mengambil booting dari USB flash disk atau flash drive. Kemudian ada opsi yang kedua, yaitu mengambil booting dari CD atau DVD ROM. Ini biasanya kita menggunakan CD installer. Kita tancapkan dulu. Kita keluarkan kasetnya.
Karena kita akan mempraktekkan dari yang CD, maka kita restart saja untuk proses ini. Caranya dengan menekan kombinasi CTRL, ALT, dan Del. CTRL, ALT, dan Del. Sudah mati, restart. Kita masuk lagi dalam BIOS dengan cara tekan Del. Nah, di unfinished setup, karena kita akan booting dari CD atau DVD ROM, maka untuk first boot device kita arahkan ke CD ROM-nya. Tadi kan yang terdeteksi cuma hard disk, karena kita sudah memasangkan USB CD drive, maka di sini juga terdeteksi CD drive, CD DVD drive-nya. Keterangan adalah ini, DSST code CD DVD. Kita arahkan first boot device dari CD DVD RW-nya. Kalau sudah dirasa oke, cukup kita melakukan penyimpanan dengan tekan F10. Otomatis nanti akan meluat dari CD ROM-nya ini. Di sini ada keterangannya. Dari CD atau DVD kita tekan sembarang tombol. Proses dari install Windows sudah mulai berjalan. Saya rasa inilah langkah-langkah untuk setting BIOS dan cara-cara untuk mengatur first boot atau mungkin second boot itu diambil dari mana. Semoga video pembelajaran kali ini bisa memberikan suatu hiburan yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya.